Bab 166, Arti. Diunggah oleh baca suara. Semua orang di aula menahan napas, diam-diam menunggu Arthur berbicara saat dia muncul. Dia berdiri tanpa kata-kata dan mengamati galeri luar dari atas panggung. Setiap orang yang hadir tampaknya menanamkan citra Arthur dalam benak mereka begitu dia mencapai sorotan. Saya telah melihat teman masa kecil saya hanya beberapa jam sebelumnya, jadi saya bahkan lebih terkejut dengan betapa berbedanya dia dibandingkan dengan ketika saya bersamanya. Rambutnya yang panjang dan pirang diikat dengan simpul di belakang kepalanya, disatukan dengan jepit hiasan. Alih-alih pakaian formal manusia yang biasa, ia mengenakan jubah dekoratif seperti sutra peri. Namun, tidak seperti pakaian tradisional kami, lengan jubahnya yang longgar nyaris tidak melewati sikunya, memperlihatkan sarung tangan ketat yang menutupi seluruh lengannya. Menyelesaikan ansambel pakaiannya yang halus adalah bulu yang kaya bulu, seputih salju, tersampir di satu bahu. Belum terlalu lama sejak dia muncul di depan dunia, dihiasi baju besi yang luar biasa yang membuat semua orang yang datang untuk menonton terpesona. Namun, melihatnya di sana dalam kolom cahaya dalam pakaiannya yang elegan, dia tidak hanya tampak mempesona. Dia memancarkan dunia lain yang hanya kurasakan ketika aku melihat Tuan Aldir. Terganggu oleh perubahannya, aku baru menyadari ketika Arthur menoleh, mengintip dalam-dalam pada punggawa Fritra yang terbungkus dalam es, bahwa luka bakar merah yang melukai lehernya tidak lagi terlihat. Dia berbalik menghadap kami sebelum berbicara, suaranya keluar rendah dan mantap. Memajang mayat sebagai semacam piala atau kenang-kenangan untuk dilihat orang banyak adalah sesuatu yang sangat tidak kusukai, tetapi orang-orang yang menghadiri acara malam ini bukan bagian dari massa. Setiap bangsawan di sini memiliki pekerja, warga sipil, dan penduduk di tanah Anda yang menunggu kabar tentang perang ini dengan tidak sabar, dan sampai sekarang, asumsi samar dan teori tak berdasar adalah satu-satunya hal yang dapat Anda berikan kepada mereka. Petik 2. Arthur berhenti, tetapi kerumunan tetap diam, dengan setia menunggu dia berbicara lagi. Lahir dari latar belakang yang sederhana, saya bisa naik ke tempat saya sekarang berkat keluarga saya serta teman-teman yang saya temui di sepanjang jalan. Saya sekarang tombak, yang termuda di sana, tapi saya bukan yang terkuat. Tombak di luar sana, beberapa yang berperang saat kita berbicara, adalah eselon di atasku dalam kekuasaan, namun bahkan aku mampu mengalahkan seorang pengikut, salah satu yang disebut kekuatan tertinggi, dari pasukan Alakrian. Petik 2. Ketika Arthur berhenti sekali lagi dan murmur yang bersemangat mulai terdengar dari kerumunan, saya menyadari bahwa penghentian ini dalam pidatonya disengaja. Dia setahun lebih muda dariku, dan dengan latar belakangnya, dia tidak diajar atau tidak siap untuk hal-hal seperti pidato atau seluk-beluk sosial, namun dia mampu memanfaatkan setiap napas, kata, istirahat, dan gerak untuk dengan sempurna mengendalikan kerumunan. Seperti yang Anda lihat, saya tidak menderita luka-luka dari pertempuran saya dengan kekuatan yang diduga kuat ini dan cukup sehat untuk diajak mengobrol seperti ini di antara kerumunan bangsawan. Dia tersenyum, menimbulkan tawa dari semua orang di sekitar saya. Menempatkan salah satu tangannya yang bersarung tangan di atas makam es, dia mengalihkan pandangannya ke tempat duduk dewan. Simbol ini bukan hanya persembahan saya kepada dewan yang telah memberi saya peran ini, tetapi juga hadiah yang saya harap Anda semua bisa bawa pulang dan menyebar ke rakyat Anda secara kiasan, tentu saja. Sorakan dan tawa meledak setelah Arthur membungkuk, menandakan akhir pidatonya. Artefak yang menyala kembali ketika Arthur meninggalkan panggung dan kakek saya kembali. Silakan merasa bebas untuk melihat Fritra lebih dekat, dan kuharap kau menikmati sisa malam ini. Dengan itu, beberapa penjaga menggantikan kakek saya di atas panggung ketika dewan muncul lebih dulu. Sementara mereka mencoba menyembunyikan keheranan mereka, itu jelas dengan ekspresi mereka bahwa itu adalah pertama kalinya mereka melihat mayat itu juga. Saya memperhatikan orang tua saya serta orang tua Kurtis dan Katin yang mempelajari makam beku itu. Hanya sesepuh kurcaci bernama Rahdeas yang menjaga jarak, ekspresinya sedikit tegang. Puteri Tesia, maukah kamu membawaku ke mayat? Tanya Jenderal Farai, sedikit antisipasi di matanya yang tajam. Tidak ingin mengecewakan tombak itu, Kurtis, Katin, Claire dan aku mengikutinya ke panggung di mana semakin banyak bangsawan mulai mengelilingi Fritra yang membeku. Sesampainya di depan tempat para prajurit berjaga, aku memeriksa mayat di dalamnya. Sulit bagiku untuk melihat Fritra terlalu lama. Secara fisik, dia tampak seperti manusia, tetapi menatap pada dua lubang berlubang tempat matanya seharusnya memenuhi diriku dengan rasa takut yang tidak bisa dihalangi oleh mana. Melihat Farai menatap tajam ke segala sudut Fritra dengan tangannya bergerak di sepanjang makam es ketika Claire mengamati mayat dengan letih, tiba-tiba aku ingat. Claire, dengan lembut aku menarik lengan bajunya. Tunggu di sini, biarkan aku pergi menangkap Arthur. Petik 2. Apa, Tesia? Tidak. Mengabaikan Claire, aku cepat-cepat berjalan ke belakang panggung di balik tirai. Daerah ini tidak aktif, penjaga wanita yang ditempatkan di belakang panggung mundur beberapa langkah, Puteri Tesia. Aku tersenyum, dengan cepat mengarang alasan. Kakekku mengharapkan aku untuk bertemu dengannya. Penjaga itu mengalihkan pandangannya ke arah tangga sempit di sampingnya. Jenderal Arthur dan Komandan Virion tidak memerintahkan siapapun untuk turun tangga ini, bahkan anggota dewan lainnya, jawabnya dengan ragu-ragu. Aku tahu. Mereka mengatakan kepada saya untuk tidak memberitahu dewan bahwa saya di sini juga, saya berbohong. Sekarang tolong, keduanya menungguku.
Dia berpikir sekali lagi sejenak tetapi melangkah ke samping dengan anggukan, memberi isyarat agar aku turun. Saya tidak berterima kasih padanya, itu pasti mencurigakan. Aku hanya mengangguk ke belakang dan menuruni tangga yang cukup lebar hanya untuk satu orang pada satu waktu. Tangga itu sepertinya berputar tanpa henti. Jika bukan karena sedikit nuansa di masing-masing desain artefak yang menerangi, saya akan berpikir bahwa ada semacam sihir ilusi di tempat kerja. Aku menenangkan langkahku dengan sihir angin saat aku menuruni tangga lebih dalam. Saya tahu apa yang saya lakukan adalah salah, bahkan jika itu hanya Arthur dan kakek saya, tetapi saya terlalu penasaran untuk mencari tahu apa masalah-masalah penting ini dan mengapa mereka perlu merahasiakannya dari Dewan. Begitu aku cukup dekat untuk mendengar suara-suara samar bergumam di balik pintu tertutup, aku menarik sihirku sebelum berjalan beberapa langkah lagi. Baik kakek dan Arthur sangat peka terhadap fluktuasi mana, jadi jika saya ingin menguping, saya harus mengandalkan pendengaran saya saja. Syukurlah, karena indera saya yang meningkat setelah asimilasi kehendak binatang buas saya dapat mengetahui apa yang mereka katakan, dan dari bunyi itu, Gideon yang pandai itu juga ada di sana. Jangan memaksakan dirimu, bocah, kakekku mendengus. Saya baik-baik saja. Saya tidak perlu menggunakan sihir sehingga hanya kelelahan fisik lebih dari yang lain, jawab Arthur, suaranya terdengar lemah dibandingkan dengan bagaimana itu terdengar di atas panggung. Pasta ini di leherku agak menyesakkan. Sebaiknya jangan menyentuhnya atau zat itu akan cepat hilang, gumam Gideon. Kau tidak ingin bekas lukamu terlihat selama pesta. Arthur mengeluarkan apa yang nyaris tidak bisa kulakukan saat mendesah. Benar, aku masih harus kembali ke sana. Tentu saja, kamu adalah bintang acara, jawab kakek. Tapi pidatonya cukup meyakinkan, jadi mungkin tidak perlu bagimu untuk tetap tinggal sampai akhir. Baik, Gideon, bagaimana rekamannya? Arthur bertanya. Itu merepotkan mencoba untuk menangkap gambar pada saat-saat yang Anda tentukan karena masih ada sedikit penundaan antara saat saya menekan pelatup dan ketika pemotretan diambil. Tunggu, biarkan saya mencatatnya sehingga saya bisa memperbaikinya. Fokus, Gideon, bentak Arthur, suaranya tidak sabar. Aku tahu kakimu baru saja terkoyak dengan paksa dan nyaris tidak bisa disatukan kembali, tapi itu bukan alasan untuk menjadi pemarah denganku, gerutu Gideon. Ngomong-ngomong, aku bisa menangkap gambar wajah Rahdeas ketika Virion pertama kali mengumumkan Fritra, lalu ketika Arthur pertama kali terlihat, dan ketika Arthur mengatakan dia tidak mengalami cedera, catat Gideon. Ini, biarkan aku melihatnya, kata kakekku. Apa yang dilihat Rahdeas di foto ini? Bukan apa, siapa, jawab Arthur. Dia melihat Jenderal Farai, yang ada di kerumunan. Saya menyarankan kepada ayah Tesia agar tombak itu menjaga anak-anak kerajaan. Petik 2. Jadi Rahdeas berpikir bahwa Jenderal Farai adalah orang yang membunuh Fritra. Gideon bertanya. Tunggu, apakah itu sebabnya kamu membekukan mayat pengikut? Untuk membuatnya berpikir bahwa itu adalah Farai. Kakekku memotong, suaranya terdengar terkejut. Saya ingin dia berpikir bahwa tombak terkuat bertanggung jawab untuk membunuh salah satu pasukan terkuat di pasukan Alakrian sebelum terungkap bahwa saya membunuhnya, jelas Arthur. Kamu selalu punya beberapa trik di lengan baju, bukan? Kakekku tertawa. Lihatlah wajah Rahdeas ketika dia pertama kali melihat Fritra muncul terbungkus dalam es. Dia terkejut dan langsung melihat ke arah Farai, kata sang artifiser. Lalu lihat gambar dirinya setelah Arthur muncul dan kemudian ketika dia mengumumkan bagaimana dia, yang paling lemah dari tombak, telah menendang pantat pengikut tanpa mengalami cedera. Ada kejutan dan kemarahan, kata kakek saya. Sebagian besar akan terkejut dan semakin bertambah bahagia ketika mengetahui bahwa yang paling lemah seharusnya lebih kuat daripada salah satu pembangkit tenaga listrik Alakrian. Ini masih tidak membuktikan bahwa Rahdeas secara aktif membantu orang-orang Alakrian, tetapi ini memberi kita ide yang bagus tentang sikapnya dalam semua ini, tambah Arthur. Kita akan tahu pasti dalam pertempuran berikutnya kapan. Suara Arthur menghilang. Saya tidak bisa mendengar satupun dari mereka lagi. Lord Rahdeas membantu para Alakrian. Saya perlu mendengar lebih banyak. Apa yang direncanakan Arthur dalam pertempuran berikutnya? Aku beringsut beberapa langkah lagi untuk mendekat, tetapi aku masih tidak bisa mendengarnya. Sial, aku tahu itu berisiko, tapi aku memutuskan untuk mengambil kesempatan itu dan berharap keadaan Arthur yang melemah akan memungkinkanku untuk menggunakan sedikit sihir ketika gelombang mana tiba-tiba meletus dari bawah. Saya menutupi wajah saya dengan tangan pada insting. Jadi, kami punya tikus kecil. Perutku lemas ketika aku menyadari suara Arthur hanya beberapa inci dariku. Kejutan, kataku lemah. Arthur Lewin point of view. Aku menyeringai kembali pada teman masa kecilku saat dia tersenyum. Virion, yang mengikuti di belakangku, menghela nafas ketika menyadari bahwa cucunya sendiri yang telah menguping. Kau tahu, anak laki-laki tidak suka perempuan yang mengintip seperti ini, Gideon terkekeh. Tatapan Tess berkedip padaku sebelum mengalihkan pandangan. Aku tidak mengintip. Saya kembali ke sini untuk mencari Arthur dan penjaga membiarkan saya masuk dengan mudah. Petik 2. Iya, aku yakin penjaga itu melakukannya, jawab Virion sebelum dia melemparkan penghalang di sekitar kami berempat. Sekarang seberapa banyak yang kamu dengar? Cukup, jawabnya, ekspresinya berubah serius. Apakah Lord Rahdeas benar-benar? Kami belum yakin, potong saya.
Masih terlalu dini untuk berasumsi atau bertindak berdasarkan informasi yang kami kumpulkan sejauh ini. Tatapannya jatuh, tertunduk. Saya melihat. Apakah ada hal lain yang perlu kita datangi, Virion? Aku menoleh ke belakang ke arah peri tua itu. Aku pikir kita sudah cukup mengguncang Rahdeas. Kerja bagus hari ini, bocah, jawab Virion dengan anggukan. Saya kembali ke teman saya. Lalu, apakah kamu ingin menemaniku selama sisa acara? Dia terkejut pada awalnya tetapi bibirnya melengkung ke senyum yang cerah. Tentu. Saat menaiki tangga, kami disambut oleh musik dan tawa yang meriah bersamaan dengan denting kaca yang sering terjadi. Moodnya berubah jadi meriah, kataku ketika Tesia dengan santai mengikat lengannya ke tanganku. Jika aku tidak melakukan ini, setiap bangsawan dalam Aesop akan mencoba untuk meminta aku untuk menari atau minum bersama, jelasnya, melihat ke arah lain. Setiap bangsawan, iya, saya menekankan, teman masa kecilku yang lemah lembut sudah yakin menjadi percaya diri. Dia mengencangkan cengkeramannya di sekitarku, mencubit lenganku saat dia melambaikan tangan ke para bangsawan terdekat yang menyambutnya. Tidak dapat mengungkapkan rasa sakitku dengan begitu banyak mata yang menonton, aku dengan santai bersandar padanya, mencabut jari-jarinya dari lenganku ketika aku berbisik, Tesia yang sama, menggunakan kekerasan, begitu. Itu karena hanya kekerasan yang tampaknya bekerja pada seseorang selambat Anda, Jenderal, jawabnya dengan senyum pura-pura. Ketika kami berjalan melalui tempat terbuka yang besar di pesta itu, aku disambut oleh para bangsawan dari kiri dan kanan jauh dari kota-kota jauh dan meskipun kejenakaan kekanak-kanakannya, Tess sangat membantu sepanjang malam. Dia menunjukkan kepada tamu-tamu terkemuka bahwa saya harus menyapa dan berbagi minuman dengan dan orang lain yang akan puas hanya dengan salam yang tulus. Sementara saya memiliki pengalaman dalam peristiwa-peristiwa seperti ini di kehidupan saya sebelumnya, saya tahu sangat sedikit tentang politik yang melibatkan ketiga kerajaan. Tess, di sisi lain, tahu persis siapa yang penting dan kepribadian seperti apa yang mereka miliki. Dengan halus memimpin percakapan dan membuatnya tetap singkat sambil memastikan tidak menyinggung mereka, Tess membuat malam saya lebih mudah. Mungkin satu-satunya downside memiliki dia di sampingku adalah tatapan sesekali dan mencubit kulit setiap kali dia menangkapku mengirim senyum kembali ke wanita di dekatnya yang menyambutku. Saya kira kesopanan seharusnya hanya diperluas ke anggota masyarakat di luar rentang kencan potensial. Saudara, Ellie berteriak dari kerumunan. Melihat sekeliling, saya melihat dia dengan bersemangat melambaikan tangannya di tengah-tengah sekelompok teman. Bahkan dari sini aku bisa melihat gelang berkilauan tertanam dengan inti binatang merah muda Wim Phoenix yang aku dapatkan untuknya dan juga ibu. Melambai kembali, aku berjalan ke arah mereka ketika kakakku tiba-tiba memeluk pinggangku. Ellie, kataku, kaget ketika Tess terkekeh di sampingku. Dia benar-benar saudaramu. Seorang gadis berekor babi dengan gaun bengkak tergagap saat dia menarik lengan Ellie. Gadis-gadis, aku ingin kalian semua bertemu saudara laki-lakiku, dan Putri Tesia, dia mengumumkan, membusungkan dadanya ketika dia mengaitkan lengannya di lengan yang lain. Suatu kehormatan, Jenderal Arthur. Putri Tesia, seorang gadis berambut keriting dalam gaun putih yang terlalu dihiasi disambut. Kamu sangat keren di sana, Jenderal Arthur. Seru gadis lain, beringsut mendekat ke arah kami. Apakah benar bahwa kamu sama sekali tidak terluka ketika kamu mengalahkan Punggawa? Melihat tatapan gemerlap dari gadis-gadis kecil itu, tiba-tiba aku merasa malu. Meskipun dia terlihat cantik dan rapuh, dia sebenarnya adalah salah satu penyihir terkuat di semua di Caten, jawab Tess untukku. Kamu sangat beruntung memilikinya sebagai kakakmu, seorang gadis kecil dengan rambut bob dan gaun berenda yang lucu menghela nafas. Kakak laki-laki tertua saya tidak bisa masuk ke Sirus jadi dia akan pergi ke akademi tanpa nama di Kan City sementara ayah saya mengirim saudara laki-laki kedua saya untuk bertarung dalam perang setelah menyebabkan masalah dengan putri bangsawan lain. Aku menyaksikan dalam diam ketika saudara perempuanku melanjutkan gosip dengan teman-temannya. Sangat melegakan melihat dia tertawa dan tersenyum sebagai lawan dari mencucurkan air mata atas luka-luka saya dan orang tua kami berada jauh. Memberikan pelukan pada kakakku, Tess dan aku berjalan menjauh dari kelompoknya. Lucu sekali kalau saudara perempuanku selalu menemukan kebutuhan untuk mengenalkanku kepada semua orang yang dia kenal, aku tersenyum. Bahkan pada pesta ulang tahunnya yang ke-7 di Helstea Manor, dia memberitahu semua teman kecilnya. Dia hanya ingin memamerkan kakak laki-lakinya, Tess terkikik, dengan ringan memegangi lenganku. Bahkan gadis seusianya suka bergosip dan membual tentang apa yang mereka miliki, dan bagi Ellie, satu-satunya saudara lelakinya adalah sumber kebanggaan yang luar biasa. Yah, aku senang dia kelihatannya dikelilingi oleh gadis-gadis. Aku yakin adikmu cukup populer di kalangan anak laki-laki, goda Tesia. Aku membeku, menoleh kembali pada saudara perempuanku dan teman-temannya, hanya untuk melihat sekelompok kecil anak lelaki bangsawan mendekati mereka. Tess menarik lenganku. Ayo, jangan sombong. Mataku beralih ke bagian belakang venue, di mana seekor beruang coklat besar menggerogoti tulang yang tebal. Merasakan tatapanku, ikatan kakakku menatapku dengan mata yang cerdas. Aku menyentakkan kepalaku, menunjuk ke arah Ellie dan kelompoknya. Bu berbalik, dan setelah memperhatikan sekelompok anak laki-laki, dia mengangguk sekali. Aku mengangguk kembali. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Apa yang sedang kamu lakukan? Tess bertanya.
Aku berbalik dan terus berjalan tepat pada waktunya untuk mendengar geraman nyaring dan jeritan ketakutan anak-anak kecil di belakangku. Tidak ada. Setelah menyapa beberapa bangsawan lagi, aku duduk di kursi. Kakiku hampir bergetar, tapi aku masih senang dengan seberapa banyak mereka telah sembuh. Aku mendongak untuk melihat Tess mencari seseorang, meregangkan lehernya ketika dia berjingkat untuk melihat melewati kerumunan. Tunggu di sini, semburnya, segera berlari ke kerumunan. Setelah beberapa waktu, saya melihat dia berjalan kembali dengan Jenderal Farai di sampingnya, wajahnya tampak sedih. Jenderal, sapa saya, bangkit dari tempat duduk saya. Jenderal, dia menggema singkat, matanya memeriksa saya. Maafkan aku, Arthur, Tess tiba-tiba meminta maaf. Jenderal Farai bilang dia pergi. Dia tidak ingin melihatmu. Petik 2. Apa yang kamu bicarakan? Saya membalas. Siapa yang tidak ingin melihatku? Tess menghela nafas. Claire Bladeheart. Dia ada di sini hari ini. Petik 2.